Muncul. Oke, kita mulai ya. Jadi soal yang nomor 1 itu, lengkapi kolom medium pada tabel di bawah ini. Nah, yang nomor 1 itu zat terdispersinya cair, jenis koloidnya aerosol cair, terus contohnya itu buih. Jawabannya itu yang nomor 1, medium pendispersinya gas. Yang kedua, zat terdispersinya gas, jenis koloidnya buih padat, contohnya spons. Medium pendispersinya itu padat. Terus yang ketiga, zat terdispersinya padat, jenis koloidnya sol padat, contohnya itu asap. Jawabannya, medium pendispersinya itu padat. Terus yang keempat, zat terdispersinya itu cair, medium pendispersinya itu cair, jenis koloidnya emulsi, contohnya itu susu. Yang terakhir, nomor 5, zat terdispersinya itu padat, jenis koloidnya itu gel, contohnya itu mentega. Jawaban medium pendispersinya itu cair. Terus nomor 2, seorang siswa melakukan percobaan suatu sel volta seperti pada gambar berikut ini. Diketahui Zn2 plus ditambah 2E, Zn, E0-nya min 0,76 volt. Terus Fe2 plus 2E, jadi Fe, E0-nya itu sama dengan min 0,44 volt. Mana yang berfungsi sebagai katoda dan mana sebagai anoda? Apakah reaksi berlangsung secara spontan? Nah, dari gambar itu kita tahu kalau reaksi di anodanya itu Zn, jadi Zn2 plus 2E. Terus reaksi di katodanya itu Fe2 plus 2E, jadi Fe. Potensial selnya min 0,44 dikurangi min 0,76. Jadi min 0,44 ditambah 0,76. Hasilnya itu jadi plus 0,32 volt. Nah, karena tandanya ini positif, jadi reaksi ini berlangsung secara spontan. Sekarang nomor 3, jelaskan tentang proses kontak. Langkah apa yang harus dilakukan supaya diperoleh SO3 yang maksimal? Boleh yang lain menjawab. Nomor 3. Nomor 3 itu proses kontak adalah prosedur teknis yang digunakan untuk memproduksi asam sulfat dengan menggunakan katalisator. Contohnya adalah vanadium pentoksida dan silikom dioksida. Proses ini sering digunakan dalam bidang perindustrian. Walaupun proses kontak gada yang lebih menguntungkan dan ramah lingkungan juga telah dikembangkan. Sebelumnya, proses yang digunakan untuk memproduksi asam sulfat adalah proses ruang timbal dan proses vitriol. Ada yang mau nambahin? Itu penjelasan dari proses kontak ya. Sekarang langkah-langkah yang harus dilakuin untuk ngehasilin SO3. Ada yang mau jawab? Aku. Langkah yang harus dilakukan agar diperoleh SO3 yang maksimal yaitu pertama-tama sulfur dioksida diproduksi dengan membakar sulfur. Udara yang dibutuhkan untuk pembakaran harus dikeringkan terlebih dahulu untuk menghindari korosi dan deaktivasi katalisator oleh asam sulfat atau asam sulfit. Ada yang mau nambahin lagi?
Pembakaran sulfur dilakukan dengan kelebihan udara di dalam sebuah tungku dengan bahan yang tahan suhu tinggi hingga campuran gas mencapai sekitar 10 hingga 11% sulfur dioksida. Setelah pembakaran, gas harus didinginkan hingga suhu 410 sampai 440 derajat Celcius untuk persiapan oksidasi katalitis dalam langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu sulfur dioksida dapat juga diperoleh dengan membakar biji yang mengandung sulfid. Sulfur dioksida yang telah dihasilkan lalu bereaksi dengan oksigen dalam reaksi setimbang dengan bantuan dari katalisator platina atau vanadium atau di atas gel silika CO2 dan hasilnya adalah sulfur trioksida. Selanjutnya ada yang menambahin? Nah, selanjutnya sulfur trioksida yang diperoleh lalu bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat. Jadi SO3 memiliki kelarutan yang lebih tinggi di dalam H2SO4 daripada air. Di sini asam disulfat dihasilkan. Ada yang mau nambahin? Asam ini kemudian dapat direaksikan dengan air untuk memperoleh kandungan asam sulfat yang 2 kali lebih besar. Perlu dicatat bahwa suhu reaksi sulfur oksida dengan oksigen harus berada di dalam ambang batas 400 sampai 600 derajat Celcius. Oke, udah selesai ya buat ngejawab 3 soal. Jadi, makasih banyak buat semuanya yang udah nyempetin waktunya buat diskusi hari ini. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, dicukupin dari sekarang aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.